Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Laraswati, NIM saya T20171162. Saya dari IAIN Jember, prodi saya PAI. Dan di sini saya akan mengajar kelas 8A yang mata pelajaran di sini yaitu Pendidikan Agama Islam. Hari ini materi kita sholat sunnah. Sudah tahu apa itu sholat sunnah? Yaitu sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila kita meninggalkan, dengan kata lain apabila dilakukan dengan baik dan benar, serta penuh keikhlasan akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Jadi sholat sunnah itu tidak wajib, dan sholat sunnah itu meskipun kita nggak sholat nggak dosa, cuman lebih tepatnya lagi kita itu sholat sunnah biar kita dapat pahala. Di sini ada macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah safar, dan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Di sini yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Salat yang dilakukan sebelumnya disebut sholat qabliyah, sedangkan yang dilakukan sesudahnya disebut sholat ba'diyah. Yang kedua, sholat sunnah duha, yaitu sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu zuhur, yaitu kita itu sholat duha dibatasi sampai jam 10 kalau nggak salah. Jadi dari pagi sampai jam 10, pokok sebelum zuhur itu batasnya sholat duha. Sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika orang muslim memasuki masjid. Jadi misalnya kayak orang-orang sholat berjemaah di masjid, itu kan mesti ada orang itu sebelum, misalnya sholat maghrib di masjid, mesti ada sebelum azan itu kan ada orang yang sholat sunnah dulu. Sholat sunnah safar. Safar secara harfiah berarti melakukan perjalanan. Orang yang melakukan safar disebut dengan musafir. Sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau di sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Sholat ini bukanlah bagian dari sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim. Jadi sholat tahajud ini dilakukan di sepertiga malam atau di tengah-tengah malam hari ya, bukan di siang hari. Sholat sunnah hajat, yaitu sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim saat memiliki hajat tertentu. Sholat hajat dilakukan antara 2 hingga 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Di sini ada juga macam-macam sholat sunnah munfarid. Yang pertama sholat rawatib, yang kedua sholat duha, yang ketiga sholat istikharah, yang keempat sholat hajat, yang kelima sholat tasbih, dan yang keenam sholat mutlak. Sholat rawatib di sini sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Sholat yang dilakukan sebelumnya disebut sholat qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudahnya disebut sholat ba'diyah. Jadi yang seperti yang saya jelaskan pertama itu, yang macam-macam sholat sunnah itu ya. Terus yang kedua, sholat duha. Sholat duha di sini sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu zuhur. Jadi sebelum zuhur itu waktunya sholat duha. Kalau sesudah zuhur itu sudah habis waktunya. Yang ketiga, sholat istikharah. Sholat istikharah di sini sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan sesuatu hal. Misalnya kita punya pasangan dan kita itu ragu sama pasangan kita bisa sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Yang keempat, sholat hajat. Sholat hajat di sini sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim saat memiliki hajat tertentu. Sholat hajat dilakukan antara 2 hingga 12 rakaat dengan salam di setiap rakaat.
Yang kelima, sholat tasbih. Sholat tasbih di sini sholat sunnah yang di dalamnya pelaku sholat akan membaca kalimat tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali. 4 rakaat masing-masing 75 kali tasbih. Yang keenam, sholat mutlak. Sholat mutlak di sini sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja kecuali waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Di sini yang terakhir, hikmah melaksanakan sholat sunnah. Menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib kita, menambah amalan-amalan kebajikan yang meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir menjadikan waktu kita lebih produktif setiap saat. Itu hikmah-hikmah melaksanakan sholat sunnah. Sekian, terima kasih. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.